Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak terkasih. Kembali lagi kita berjumpa di dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Wita Atria Akihari Paputungan. Saat ini saya melayani di GPIB Jemaat Sumber Kasih Tapung Riau. Sebelum kita memulai berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita merenungkan akan sabda kekayaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur Bapa pada pagi hari ini kembali kami boleh hadir di hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan menaikkan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oleh karena Engkau telah begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini Bapa kami boleh bangun dengan kekuatan kesehatan yang baru yang Tuhan anugerahkan. Saat ini Bapa, sebelum kami memulai berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami ingin mengawalinya dengan mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu Bapa yang akan menuntun kehidupan kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki yang akan kami lakukan di hari ini. Ini kami Bapa, berfirmanlah kepada kami karena kami telah sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat, anak-anak, sahabat GPIB, bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini diberitakan dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-6. Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6b sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya akan membacanya buat kita sekalian. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat saja. Roti pun jangan, kantong perbekalan pun jangan. Uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu masuk ke dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Kalau ada suatu tempat yang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di telapak kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan Yesus lahir dan datang ke dalam dunia ini, sesungguhnya Ia sanggup dan mampu untuk melakukan karya pelayanan dan karya keselamatan seorang diri saja. Karena Ia adalah Tuhan Allah itu sendiri dan Ia mempunyai kuasa atas dunia ini. Namun kita tahu bahwa Tuhan Yesus bukanlah tipe orang yang one man show, tetapi Ia adalah pribadi yang rendah hati, pribadi yang senantiasa merangkul setiap orang. Ketika kita mengingat bahwa Tuhan Yesus diutus oleh Bapanya untuk melaksanakan kehendak-Nya, maka Ia pun juga mengutus kita untuk melaksanakan kehendak-Nya. Begitu juga yang kita baca di dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini, di mana Yesus justru memberitakan karya penyelamatannya. Ia melibatkan banyak orang. Ia memilih, memanggil 12 rasul untuk melayani dan mengutus mereka berdua-dua dan memberikan kepada mereka kuasa atas namanya.
Kenapa mesti berdua-dua? Supaya di dalam melayani mereka dapat saling menguatkan, saling memberi dukungan, saling menopang, memberikan keberanian satu dengan yang lainnya, saling membesarkan hati. Dan ketika salah seorang jatuh, yang satu dapat membantunya untuk berdiri, saling mendoakan. Dan juga di dalam bersaksi, khususnya di dalam tradisi orang Yahudi, keterangan dua orang saksi akan membuat berita keselamatan itu tidak dapat disangsikan. Selain itu, Yesus juga mengingatkan mereka untuk memperhatikan apa yang menjadi pesan dalam pelayanan atau misi mereka di dalam memberitakan Injil. Dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-8 sampai 11, di mana Yesus meminta mereka untuk jangan berlebihan di dalam melakukan pelayanan, membawa barang-barang berlebihan dan lain sebagainya. Tetapi mereka harus bersikap sederhana. Bahkan Yesus juga memberikan pesan untuk senantiasa melakukan pelayanan, mengabarkan Injil dan peduli terhadap yang sakit. Jika di suatu tempat ada yang menerima mereka, maka mereka harus mengajarkan dengan baik. Tetapi jika ada tempat yang dimana mereka tidak diterima dan tidak mau didengarkan, maka Yesus meminta mereka untuk menanggalkan kasutnya atau meninggalkan tempat atau rumah itu karena orang di dalamnya tidak mau diselamatkan. Pada akhirnya mereka akan menerima penghukuman dari Allah oleh karena kekerasan hati mereka untuk tetap hidup dalam dosa dan tidak menerima pertobatan. Para murid diminta untuk tetap melakukan segala karya, bahkan memberitakan Injil supaya banyak orang diselamatkan. Dan di ayat 12-13 dapat kita lihat bahwa keberhasilan dari para murid sangat terbukti oleh karena kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Sebagaimana bacaan firman Tuhan kita saat ini, kita pun dipanggil dan diutus untuk melayani Tuhan, mengabarkan karya keselamatannya, kabar baik tentang keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus. Kiranya sebagaimana para rasul dan juga kita ingat Nabi Yesaya pernah mengatakan ketika Tuhan menanyakan siapakah yang akan aku utus, dan dengan sikap iman yang sempurna dia menyatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Sebagai orang percaya pun kita diminta untuk memiliki sikap hidup yang mau memberi diri melayani Tuhan. Di sisi lain Bapak Ibu, kita tahu bahwa untuk memberitakan Injil, mengabarkan karya keselamatan yang datang daripada Yesus Kristus, melayani Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah. Menjadi utusan Tuhan bukan suatu yang dapat kita kerjakan dengan kuasa kita sendiri. Mungkin banyak hal yang harus kita korbankan, segala kenyamanan, kesenangan, hobi, kedudukan, popularitas, bahkan apa yang kita miliki. Belum lagi kita juga akan berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan, bahkan penolakan ketika memberitakan Injil. Tetapi mari kita ingat Bapak Ibu, bahwa firman Tuhan mengingatkan kuasa yang sama yang menyertai para rasul generasi pertama juga menyertai kita dalam generasi saat ini. Kita mungkin bisa meragukan kemampuan kita, kuasa kita sebagai manusia, tetapi kita tidak dapat meragukan kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita melalui perantaraan dan pimpinan Roh Kudus-Nya. Karena itu, kuasa Tuhanlah yang selalu harus kita pegang, menyerahkan kehidupan kita di dalam pelayanan kita, di dalam hari-hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Sebab kuasa Tuhan Yesuslah yang akan mengubah ketakutan kita menjadi kekuatan, mengubah keraguan kita menjadi keberanian, mengubah patah hati, kekecewaan kita menjadi semangat. Supaya di dalam memberitakan Injil, di dalam memberitakan kabar baik, kita dapat hidup sungguh-sungguh. Kita dapat melayani Tuhan, menolong setiap jiwa-jiwa yang terhilang daripada Tuhan,
membawa orang yang tersesat datang kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang diselamatkan. Kita juga dipanggil untuk senantiasa sama seperti para rasul, harus bekerja sama di dalam melayani. Dengan bekerja sama kita dapat melakukan segala sesuatu lebih banyak daripada apa yang dapat kita kerjakan sendiri. Kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan, saling menopang dalam panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Sekarang pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu kita dalam hari-hari kita memberi diri untuk melayani Tuhan? Kalau ada yang masih belum, hanya mengerjakan segala sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, untuk dunia, Bapak Ibu, Saudara, sahabat GPIB, mulailah dari sekarang. Karena tidak ada kata terlambat bagi kita untuk melayani Dia dalam kehidupan kita, di keluarga, di pekerjaan, di gereja, dan masyarakat. Kalau kita sudah melayani Tuhan, kalau kita sudah sungguh-sungguh memberi hidup kita selama ini kepada Tuhan, di dalam pelayanannya, di dalam apa yang kita kerjakan, bersyukurlah, bersukacitalah oleh karena kesetiaanmu kepada Tuhan. Tidak perlu kita ungkit, tidak perlu kita hitung-hitung segala apa yang sudah kita kerjakan, segala apa yang sudah kita lakukan untuk melayani Tuhan. Sebab Tuhan sudah begitu baik di dalam kehidupan kita. Dia pun tidak pernah menghitung segala berkat yang Dia curahkan. Bahkan pagi hari ini, anugerah keselamatan masih diberikan kepada kita. Mari Bapak Ibu, menutup renungan kita ini, saya mengajak kita mengingat kembali bahwa panggilan kita, pengutusan kita di dalam Tuhan bukanlah merupakan sesuatu yang dapat kita pandang enteng. Sebagai umat Tuhan, dipanggil dan diutus Tuhan merupakan suatu keistimewaan. Kenapa istimewa? Bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena siapa kita. Yang membuat pelayanan itu istimewa adalah siapa yang kita layani. Yang menjadi titik berat keistimewaan itu adalah karena yang dilayani oleh kita adalah Tuhan Allah itu sendiri yang kita kenal di dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah Bapak Ibu, sahabat GPIB, dalam sehati sepikir, seia sekata, kita bekerja sama dalam melayani Tuhan. Kiranya melalui kerjasama dan kebersamaan kita yang baik dan penuh kasih, melayani Tuhan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus-Nya, kita semakin menyenangkan hati Bapa kita di sorga, dan kita semakin memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Percayalah, di dalam panggilan dan pengutusan kita selalu ada penyertaan kuasa Tuhan dan janji berkat-Nya yang selalu Dia limpahkan dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, sebab kami telah membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu yang mau mengingatkan di dalam kehidupan kami akan panggilan dan pengutusan kami sebagai umat-Mu. Tolonglah kami Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya kami semakin giat, semakin memberi kehidupan kami untuk memberitakan karya keselamatan-Mu dalam sikap, tutur kata, perbuatan yang kami lakukan dari hari lepas hari. Sehingga melalui kehidupan kami Bapa, Engkau berkenan untuk menjumpai setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Kami dipakai oleh Tuhan untuk menjadi lilin terang, sehingga orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan, belum melihat kebenaran, dapat mendapat cahaya kasih Tuhan, sehingga mereka pun dilayakkan untuk dipanggil dan dipilih oleh Tuhan menjadi bagian dari umat yang Engkau selamatkan. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini ketika kami boleh hadir dan ada di dalam Morning Call GPIB. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Sertailah kami Tuhan, pakailah seluruh kehidupan kami, supaya apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini,
kami kerjakan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Kami mohon Tuhan tolong kami semuanya, bahkan untuk kehidupan Morning Call GPIB dalam program-program yang selalu terus diusahakan oleh Majelis Sinode GPIB. Tuhan kiranya juga terus memakai gerejamu ini, memberitakan karya keselamatanmu melalui setiap pemberitaan firman Tuhan yang terus dilakukan dalam sepanjang hari-hari yang kami lalui ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami menyerahkan seluruh rangkaian segala kegiatan kami sepanjang hari ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya, biarlah Tuhan sendiri yang memakai kehidupan kami untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa dan membawa segala permohonan syukur kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan yang menyelamatkan dan menolong kehidupan kami dari saat ini kekal selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal. Amin. Bapak Ibu, demikianlah morning call kita pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.